Dan saat ini mari kita lihat Kejadian pasal 3. Saya ingin memulai di ayat 8. Apa yang terjadi dalam pasal 3 ini? Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Saudara lihat, kenapa Adam dan Hawa suami istri bersembunyi? Ini satu hal yang perlu kita ketahui. Ada apa? Ya, Adam dan Hawa bersembunyi. Ini suami istri. Ya, berarti ada yang salah. Ya, satu kali saya melihat anak saya. Pada waktu itu anak perempuan saya yang masih kecil, kurang lebih umur 3 tahun. Lalu anak saya ini meminta kepada ibunya agar dia dapat bermain dengan temannya di kamarnya. Saya percaya sebagai orang tua yang mengasihi anaknya akan mengizinkan anak perempuannya untuk bermain dengan temannya di kamar, namanya umur 3 tahun. Lalu pada saat itu anak saya yang perempuan memanggil teman-temannya yang perempuan juga untuk bermain di kamarnya sendiri. Tidak berapa lama mereka tertawa terbahak-bahak di kamar itu, entah apa yang mereka lakukan di sana. Tapi lama-kelamaan kami tidak mendengar lagi suara di kamar anak kami. Seperti aneh, ada apa ini? Ketika saya dengan istri mengintip dari pintu kamar anak kami sudah melihat bahwa kamarnya sudah sangat berantakan. Sangat berantakan. Saudara tahu bahwa anak perempuan saya dengan temannya rupanya membawa pasir, air ke dalam kamarnya untuk bermain masak-masakan. Lalu mereka praktekkan bagaimana ibunya, mereka lihat memasak di dapur. Mereka buat pasir, lalu disiramkan dengan air. Tetapi kamar anak saya sudah berantakan oleh karena sudah kotor semua. Tempat tidurnya sudah kotor, penuh dengan pasir dan basah dengan air. Mereka semua bersembunyi dan ketakutan. Oleh karena apa? Ada satu kesalahan yang mereka lakukan sehingga anak saya dan teman-temannya bersembunyi dan tidak ada suara. Saudara lihat ini, Adam dan Hawa bersembunyi oleh karena apa? Dia melakukan kesalahan yang sudah Tuhan perintahkan agar dia tidak lakukan, tapi dia lakukan. Saudara lihat apa yang terjadi kemudian hari setelah mereka bersembunyi suami istri. Mari kita baca di pasal 9, di ayat 9. Mohon maaf, di ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Lihat saudaraku, di manakah engkau? Takut. Lalu Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa, "Di manakah engkau?" Sembunyi. Orang yang ketakutan pasti sembunyi. Apakah Tuhan tidak tahu di mana Adam dan Hawa berada? Apakah Tuhan tidak tahu di mana Adam dan Hawa? Apakah dia tidak melihat? Saya pastikan bahwa Tuhan mengetahui dan melihat Adam dan Hawa bersembunyi. Tapi itulah Tuhan kita, Allah yang baik. Dia katakan, "Di manakah engkau?" Ayat 10 mengatakan demikian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Saudara lihat ini, pengakuan daripada manusia ketika aku mendengar suara daripada Tuhan, langkah kaki daripada Tuhan, aku takut dan aku sembunyi. Orang yang takut, orang yang sembunyi berarti memiliki suatu kesalahan. Ini adalah fenomena manusia ketika jatuh ke dalam dosa. Ia takut dan ia sembunyi. Saudaraku, kalau kita memiliki kesalahan, pasti kita takut. Kalau saya memiliki kesalahan, saya takut dan sembunyi.
saya menghindar dari orang itu. Kenapa kita takut? Karena kita memiliki kesalahan. Lalu apa yang terjadi, saudaraku yang kasih Tuhan? Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada manusia? Mari kita lihat ayat selanjutnya, saudaraku. Ayat 11. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Lihat saudaraku, siapa? Pengakuan daripada manusia ini, dia katakan bahwa aku takut oleh karena aku telanjang. Siapa yang kasih tahu dia telanjang? Siapa yang kasih tahu bahwa mereka tidak memiliki pakaian kesucian lagi? Siapa, saudaraku, yang memberitahukan berita ini bahwa manusia ini sedang telanjang? Lalu yang berikutnya apa yang Tuhan katakan? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Lihat saudaraku yang kasih Tuhan Yesus. Dua pertanyaan ini yang diberitahukan oleh Tuhan kepada manusia. Siapa yang memberitahukan engkau telanjang? Lalu yang kedua, apakah engkau memakan pohon yang kularang itu? Lalu apa yang dikatakan oleh ayat selanjutnya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Mari kita lihat ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Saudara lihat ini. Ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu saling mempersalahkan. Ketika Tuhan bertanya kepada manusia itu, Adam dan Hawa, siapakah yang memberitahukan engkau telanjang? Lalu yang kedua, apakah engkau memakan buah pohon yang saya larang itu? Saudara lihat ini, apa yang dijawab oleh manusia, apa yang dijawab oleh laki-laki. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Saudara lihat, awal mulanya saling mempersalahkan adalah di Taman Eden ketika manusia sudah jatuh. Seringkali kita saling mempersalahkan. Ketika seseorang melakukan kesalahan, lalu saya mempersalahkan orang lain. Ketika membuat suatu keputusan, baik dalam rumah tangga, entah dimanapun, maka kita saling mempersalahkan. Laki-laki mempersalahkan perempuan. Adam katakan kepada Tuhan, perempuan itulah yang salah. Kenapa? Karena perempuan itu yang memberikan buah pohon itu kepada Adam. Lalu Adam mempersalahkan perempuan itu kepada Tuhan. Lalu mari kita lihat, saudaraku, setelah perempuan itu dipersalahkan, apa selanjutnya? Mari kita lihat, saudaraku, Alkitab. Ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Saudara lihat ini, laki-laki mempersalahkan perempuan, lalu siapa nanti yang dipersalahkan oleh perempuan? Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat? Lalu jawab perempuan itu, saudara lihat ini, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Lihat saudara, Tuhan bertanya kepada laki-laki, lalu laki-laki mempersalahkan perempuan. Lalu Tuhan bertanya kepada perempuan, maka perempuan itu mempersalahkan binatang, ular. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku. Ketika suami mempersalahkan istri, lalu istri juga mempersalahkan anaknya. Lalu anaknya mau salahkan siapa, saudara? Ada satu cerita, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rumah tangga. Ketika itu suami dan istri beda pendapat, saudaraku. Dalam rumah tangga biasanya ada beda pendapat. Tapi ini agak sedikit aneh, saudara. Suaminya mempersalahkan istrinya. Lalu ketika itu mereka ribut dalam rumah tangga.
Kemudian ada anak-anaknya mendengar di mana ayah dan ibu mereka sedang beda pendapat yang sangat serius. Tapi ketika anaknya ada di sana, lalu istrinya mempersalahkan juga anaknya gara-gara anak ini. Ya. Tapi anak-anak ini mau persalahkan siapa? Ternyata keluarga itu memiliki binatang peliharaan di rumah mereka. Karena saking kesalnya daripada anak ini, maka dia menendang binatang peliharaannya dan sambil pergi keluar dari rumah. Lalu binatang ini tidak ada salahnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia mau mempersalahkan siapa, saudaraku? Ketika binatang peliharaannya ditendang, lalu binatang ini juga mengamuk, saudara. Lalu binatang peliharaannya ini lari, dan dia juga lihat ada kucing daripada tetangga mereka. Maka binatang ini mengejar kucing tersebut karena tidak ada yang mau dipersalahkan. Lihat saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia di Taman Eden setelah jatuh ke dalam dosa saling mempersalahkan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita mempersalahkan anggota jemaat. Tidak ada yang mau dipersalahkan. Pendeta, tidak ada yang mau dipersalahkan. Lalu ketika itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pendeta juga mempersalahkan majelis, majelis mempersalahkan pendeta, dan lain sebagai macamnya. Barangkali kita juga demikian, saudaraku. Inilah fenomena setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu saudaraku ini kasih Tuhan, mari kita lihat ayat 14. Apa yang dikatakan oleh ayat 14, saudaraku? Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular. Saudara lihat ini. Allah berbicara kepada ular. Kenapa? Karena perempuan itu mempersalahkan ular, saudara. Sekarang Tuhan datang dan berfirman kepada ular. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan? Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Wow. Binatang jadi tersiksa, saudara. Oleh karena manusia saling mempersalahkan. Ular yang tadinya adalah salah satu binatang yang cukup manis dan cukup indah, saudaraku. Elok. Tapi sekarang karena manusia itu saling mempersalahkan, maka Tuhan mengutuk ular ini. Apa kutukannya, saudara? Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, binatang yang sangat menakutkan saat ini. Saudara lihat, binatang apa yang seringkali ditakuti oleh manusia? Ular. Saya punya istri fobia dengan ular. Kalau dia lihat ular, saudaraku, dia sangat ketakutan dan dia pingsan, saudara. Ini lihat saudaraku, sangat menakutkan, terkutuk. Salah satu binatang yang dikutuk oleh Tuhan adalah ular di antara segala binatang hutan. Lihat saudaraku, ular sekarang memakan manusia. Dia pagut manusia dan mematikan, saudaraku, dan ditakuti oleh karena Tuhan sudah mengutuk ular tentunya. Baik saudaraku, apalagi yang terjadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa? Mari kita lihat di pasal 16, di ayat 16. Ayat 16 mengatakan, saudaraku, firman-Nya kepada perempuan itu. Lihat, karena sudah saling mempersalahkan. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Lihat saudaraku yang kasih Tuhan. Akan kubuat susah sangat mengandung. Itu sebabnya saudaraku yang kasih Tuhan, seorang perempuan ketika dia mengandung, khususnya dalam kehamilan mereka 3 bulan, saya sudah melihat saudaraku, saya pengalaman oleh karena saya sudah memiliki 2 anak, saudaraku. Sangat menyakitkan, saudaraku, berteriak, muntah-muntah dan lain sebagai macamnya. Tapi sangat bahagia memiliki anak tentunya. Tapi istri sangat susah untuk
mengandung, saudaraku. Lalu apa, saudaraku ini kasih Tuhan Yesus? Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Lihat, susah mengandung. Lalu yang kedua adalah sangat kesakitan pada waktu melahirkan. Lalu apalagi? Namun engkau sangat berahi kepada suami dan ia akan berkuasa atasmu. Saudara lihat ini, ya, sangat birahi kepada suami. Ya. Karena apa? Karena perempuan, ya, dan laki-laki saling mempersalahkan. Kalau saudara lihat ini, inilah fenomena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya, sakit, menderita, ya, ketika mengandung sakit, ketika melahirkan juga sakit, tapi dikuasai oleh suami. Tapi sepertinya terbalik, saudaraku, ya. Bukan suami yang menguasai istri, itu alkitabianya, tapi biasanya adalah istri yang menguasai suami, saudaraku. Ya, mari kita lihat ayat selanjutnya, saudaraku ini kasih Tuhan. Di ayat 17, apa yang dikatakan oleh ayat 17, saudaraku? Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, saudara lihat ini, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Hati-hati suami yang selalu mendengarkan perkataan istri. Kalau positif tidak menjadi persoalan. Tapi ada masukan-masukan kadang-kadang dari istri yang membuat suami bisa jatuh. Ya. Dan istri juga hati-hati ketika memberikan masukan kepada suami. Kesuksesan seorang suami adalah di tangan istri. Itu sebabnya, saudara lihat ini, ayat Alkitab mengatakan bahwa perempuan akan bersusah, demikian juga dengan laki-laki. Tapi mari kita lanjutkan, ya, dalam ayat pasal 17 ini, apa yang dikatakan kepada suami, saudaraku. Ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Lihat, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Ya. Orang-orang atau suami yang selalu mendengarkan perkataan istri, hati-hati, hati-hati saya katakan, ya. Lalu apa, saudaraku ini kasih Tuhan? Ya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Karena apa? Karena apa? Karena suami selalu mendengarkan perkataan istri. Jadi terkutuk tanah, ya. Kenapa? Mari kita lihat, saudaraku ini kasih Tuhan. Dengan bersusah payah engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Lihat. Yang selalu memberikan masukan kepada suami, istri, maka rezekinya akan baik. Tapi kalau istri memberikan masukan kepada suaminya hal-hal yang negatif, hal-hal yang iri hati, cemburu dengan orang lain, maka rezekinya tidak akan baik, saudaraku, seumur hidupmu. Itu yang dikatakan oleh Alkitab, saudaraku. Jadi hati-hati, ya. Lalu apa ayat selanjutnya dikatakan, saudaraku? Ayat 18, ya. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, ya. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Saudara lihat ini, ya. Semak duri, ya. Semak duri, saudaraku, akan tumbuh. Makanan-makanan yang akan kita konsumsi adalah di padang. Oleh karena apa? Oleh karena suami mendengarkan perkataan daripada istri. Sangat susah. Mencari pekerjaan sangat susah. Ya. Saudara lihat, saya pikir bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan pada saat itu adalah sangat berarti bagi kita. Barangkali kebanyakan manusia pada saat ini adalah menjadi seorang petani, ya. Kenapa, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus? Saya adalah dilahirkan dari keluarga petani, ya. Sangat susah, saudaraku, ya. Sangat susah. Nanam padi ada wabah, wereng, saudaraku, susah. Kita nanam yang lain dimakan binatang. Kita tanam pisang, ya. Sebenarnya itu adalah makanan binatang, saudaraku, monyet. Tapi kita makan, ya. Karena itu memang lahir di padang, saudaraku. Kita tanam sayur-sayuran, itu adalah makanan burung-burung,
padi-padian, makanan burung-burung saudaraku. Tapi kita berkelahi dengan binatang-binatang. Oleh karena apa? Oleh karena kita jatuh dalam dosa. Ya, akhirnya kita berkelahi dengan binatang. Kenapa saudara yang dikasihi Tuhan? Kita konsumsi makanan binatang yang tidak harusnya makanan kita. Oleh karena kita mendengarkan perkataan istri saudaraku. Baik, mari kita lihat ayat selanjutnya saudaraku. Apa yang terjadi? Ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Lihat, berpeluh artinya adalah dengan keringat saudaraku. Dengan capek, letih kita akan mencari makanan. Kemana-mana. Saya sudah melihat saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika dia mau mencari pekerjaan, dia tidak mendapatkan di tempat yang satu, lalu dia pergi lagi ke tempat yang lain. Itulah artinya kita akan berpeluh, berkeringat saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena kita jatuh dalam dosa. Lalu apa kalimat selanjutnya yang dikatakan oleh Tuhan saudaraku? Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Saudara lihat ini. Sampai kita kembali menjadi tanah. Itulah kehidupan kita saudaraku. Fenomena kita lahir ya dengan penuh kesakitan. Lalu setelah bertumbuh saudaraku, kita susah untuk mencari rezeki. Kita sangat susah untuk mencari pekerjaan. Lalu apalagi sampai engkau kembali ke tanah. Sangat susah hidup kita saudaraku. Kenapa susah? Karena kita selalu mendengarkan perkataan-perkataan, bisikan-bisikan pendamping hidup kita yang tidak benar saudaraku. Tapi apakah kita bisa putar itu saudaraku? Bisa. Kalau saudara mendengarkan perkataan Tuhan melalui istri kita, maka kita bisa menjadi orang yang baik sampai kita kembali ke tanah. Lalu apa ayat selanjutnya? Mari kita lihat saudaraku, kalimat yang berikut dari ayat 19 ini. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Lihat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa manusia ini diciptakan dari debu tanah. Dan ketika kita sudah menjadi tua saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga akan kembali. Artinya adalah ketika kita mati, kita akan kembali menjadi debu tanah saudaraku. Dan memang inilah kehidupan kita terus menerus sampai Yesus datang saudaraku yang dikasihi Tuhan. Baik saudaraku, saya ingin menyampaikan kepada kita pada saat ini, kepada saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, agar kehidupan rumah tangga kita tentunya dapat kita jaga dengan baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saya mau katakan kepada kita, tidak ada kesalahan yang tidak dapat diampuni. Baik suami kita, baik istri kita, apalagi Tuhan. Tetapi ketika kita memiliki suatu kesalahan, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara tidak perlu sembunyi. Saudara tidak perlu sembunyi. Saudara tidak perlu takut tentunya untuk mengakui kesalahan itu. Kita datang kepada suami kita, kita datang kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Kita akui kita punya apa? Kesalahan, dosa kita kepada Tuhan. Maka Tuhan sanggup mengampuni akan dosa-dosa yang kita lakukan. Lalu yang kedua saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengakui dosa kita, maka Tuhan dapat mengampuninya itu. Maka kehidupan kita akan semakin baik. Lalu yang ketiga, ketika Tuhan sanggup mengampuni dosa kita, maka Tuhan sanggup memberkati kehidupan kita tentunya akan semakin baik. Bukan menderita akan kehidupan kita. Lalu yang keempat, ketika Tuhan memberkati dalam kehidupan kita, apa yang akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita? Kita yang akan kembali menjadi debu tanah. Kita akan diselamatkan. Di mana ayatnya saudara yang kasih Tuhan? Mari kita lihat pasal 3 ayat 15. Inilah janji Tuhan yang pasti bagi kita, bagi kehidupan rumah tangga kita tentunya. Mari kita baca di ayat 15. Saya akan bacakan saudaraku. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah janji yang pasti bagi kita saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan menjanjikan sebuah keselamatan bagi kehidupan rumah tangga kita.
bagi kehidupan saudara dengan saya, bagi kehidupan suami dan istri, bagi kehidupan anak-anak kita, semua manusia. Sekalipun kita jatuh ke dalam dosa, tapi ada janji yang pasti, karunia, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa Tuhan akan mati di kayu salib untuk menyelamatkan rumah tangga kita, untuk menyelamatkan kita dari dosa, untuk menyelamatkan kita agar kita lebih baik dalam kehidupan kita tentunya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan kehidupan rumah tangga saudara, kehidupan suami, kehidupan istri, kehidupan anak-anak kita bergantung kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Tuhan telah mati di kayu salib. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya ingin membawa saudara supaya lebih dekat kepada Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, pada saat ini Tuhan, kami sangat bersyukur. Kami telah belajar firman-Mu. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada satu janji yang Kau berikan bagi kami, di mana Engkau mati bagi kami untuk menyelamatkan suami, istri, dan anak-anak kami tentunya. Oleh karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Sekalipun ya Tuhan kami memiliki masalah, problema dalam kehidupan rumah tangga kami, yang seringkali kami mendengarkan perkataan istri, perkataan